Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Perkenalkan, saya Muhammad Gazi Al-Ghifari dengan NIM 1602486. Saya Rehan Pagi dengan NIM 1602428. Saya Brigita Maria Fioretti dengan NIM 160242888. Saya Elsa Padahira dengan NIM 1602429. Saya Rempe, saya Dina dengan NIM 1602490. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek mini matematika. Tujuan dari proyek mini ini adalah untuk menghitung volume botol minuman menggunakan konsep integral serta membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan volume yang tercantum pada kemasan produk. Menganalisis titik pusat massa botol berdasarkan konsep integral melalui pemodelan bentuk botol dalam dua dimensi atau lamina yang diperoleh dari skala 1:1. Mengaplikasikan konsep integral untuk menyelesaikan permasalahan praktis terkait analisis geometri dan sifat fisik botol minuman kemasan. Yang terakhir, menyusun laporan yang komprehensif dan terstruktur sebagai bentuk pengintegrasian teori matematika dengan studi kasus dalam kehidupan nyata. Pada proyek matematika kali ini digunakan aplikasi integral. Biasanya, aplikasi integral menggunakan metode pemotongan, aproksimasi, dan juga integrasi. Metode-metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan volume benda padat, asalkan volume setiap potongan mudah didekati. Volume benda padat dapat dirumuskan menjadi V sama dengan luas dikali tinggi atau V sama dengan A kali H. Benda padat dapat dihampiri oleh suatu silinder yang dapat mengiris volume benda padat tersebut, sehingga didapatkan rumus delta VI aproksimasi rata-rata XI dikali delta XI. Berdasarkan jumlah Riemann, didapatkan rumus sebagai berikut. Jika norma partisinya mendekati 0, maka didapatkan rumus Pi aproksimasi integral A sampai B AX dikali DX. Salah satu cara untuk mengetahui volume benda padat adalah dengan menggunakan aplikasi integral metode volume benda putar. Volume benda putar adalah volume yang dihasilkan ketika daerah benda padat tersebut mengelilingi suatu sumbu X dan sumbu Y. Pada volume benda putar memiliki 3 metode. Yang pertama ada metode cakram, metode cincin, dan juga metode kulit tabung. Pada kelompok kami digunakan metode cakram karena botol yang digunakan adalah botol tanpa jari-jari dalam atau bisa disebut tanpa rongga. Rumus volume benda padat dengan metode cakram adalah V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali H. Dalam pengaplikasian integralnya, V sama dengan Pi dikali integral A sampai B Fx kuadrat dx. Ataupun bisa pada sumbu Y ditulis sebagai V sama dengan Pi dikali integral A sampai B Fy kuadrat dikali dy. Selanjutnya kami juga akan mencari momen dan pusat massa. Momen total M dari suatu sistem massa berukuran M1, M2, bahkan sampai Mn yang terletak di titik X1, X2 hingga Xn sepanjang sumbu X adalah jumlah dari momen-momen individual, atau dapat dirumuskan M sama dengan jumlah Riemann Xi dikali Mi. Syarat keseimbangan di titik asal adalah M sama dengan 0. Sistem massa apapun pasti akan seimbang di titik asalnya, namun dia juga akan seimbang di suatu tempat selain di titik tersebut. Nah, kami bisa mencarinya dengan rumus rata-rata X sama dengan M besar dikali M kecil, di mana rumusnya selengkapnya adalah sebagai berikut. Sekarang saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan untuk mencari persamaan yang nantinya akan digunakan untuk menghitung hampiran volume dan juga menghitung pusat massa. Jadi di sini saya menggunakan GeoGebra. Dalam GeoGebra terdapat tools untuk memberikan koordinat pada sebuah titik. Di sini saya memberikan beberapa titik seperti titik C, P, D, F, G, dan seterusnya. Kemudian setelah memberikan titik pada tiap bagian botol, kemudian saya menggunakan fitur fit poly. Fit poly ini merupakan fitur yang dapat menghitung regresi dari titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah persamaan. Jadi berikut adalah print out gambar 1:1 dari botol Maison dengan tinggi 22 cm dan lebarnya 6 cm. Kemudian dengan menggunakan GeoGebra tadi, saya melakukan 8 partisi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikut adalah partisi-partisi yang digunakan untuk mendapatkan persamaan-persamaannya. Sebagai contoh adalah grafik berwarna orange ini, DFG. Kemudian nanti dari grafik ini akan dicari regresinya, kemudian didapatkan persamaannya. Berikut adalah persamaan-persamaan yang saya dapatkan berdasarkan hasil regresi dan juga batasannya. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan hampiran volume dari kami. Jadi di sini kami menggunakan botol Maison dengan ukuran asli atau volume aslinya itu 500 ml. Jadi pertama kali kami memindahkan atau men-scan bentuk asli dari botol dan memindahkan gambarnya ke GeoGebra. Lalu kemudian setelah itu kami menggambar ulang botol tersebut menggunakan garis-garis persamaan kuadrat sehingga akhirnya membentuk atau hampir menyerupai bentuk asli dari botol ini. Nah, untuk persamaan-persamaan garisnya sendiri adalah sebagai berikut yang bisa dilihat pada layar ini. Lalu untuk menghitung hampiran volumenya, di sini kami menggunakan metode cakram dengan rumus delta V sama dengan V
fx kuadrat kali delta x, dan untuk rumus V-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kami melakukan perhitungan untuk masing-masing persamaan. Untuk persamaan 1, kita tinggal masukkan ke rumus dan masukkan persamaan garisnya, sehingga diperoleh hasil 1,240333737. Begitupun untuk persamaan 2, kami juga tinggal masukkan ini, persamaan 3 juga, dan seterusnya hingga persamaan ke-8. Jadi kami melakukan perhitungan untuk masing-masing persamaan garis dengan masukkan kepada rumus. Nah, setelah semua hasil masing-masing persamaan garis tersebut kita dapat, di sini kita dapat menjumlahkan atau menghitung hampiran volume totalnya. Dan untuk hampiran volume totalnya itu, kita tinggal menjumlahkannya secara keseluruhan sehingga didapat hampiran volume totalnya itu 495,86212524 ml. Nah, jika kita tinjau dari ukuran volume aslinya yaitu 500 ml, kita dapat menghitung galatnya. Yaitu galatnya 495,86212524 dikurang 500 per 500 dikali 100%. Sehingga galatnya kita peroleh min 0,827574952%. Nah, begitu untuk perhitungan volume menggunakan metode cakram. Jadi, kita menggunakan rumus ini dan kita menghitung masing-masing integralnya untuk masing-masing garis persamaan. Lalu kemudian kita tinggal menjumlahkannya saja dan kita dapat menghitung hampiran volume total dari keseluruhan dari botol tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan perhitungan hampiran volume. Terima kasih. Semuanya sekarang saya akan menjelaskan cara mencari pusat massa di sumbu X dari botol ini. Pusat massanya itu nanti akan berupa sebuah koordinat X, Y, di mana Y-nya itu akan selalu bernilai 0. Karena agar si botolnya itu simetris di sumbu X. Rumus untuk mencari koordinat X-nya itu adalah ini. Besar dibagi yang kecil. Cara mencari yang besarnya itu adalah dengan mengintegralkan X dikali fungsi. Lalu yang kecilnya, integral dari fungsi. Fungsinya itu fungsi apa? Fungsinya itu sudah dicari di awal menggunakan GeoGebra. Di sini terdapat ada 8 fungsi. Ada 8 fungsi. Nah, fungsi ini tuh jadi kayak lekukan-lekukan di botol itu. Ada yang pertama, yang paling kiri, kedua, ketiga, sampai 8. Jadi nanti kita akan mencari yang besar sama yang kecilnya sebanyak 8 kali. Nah, setelah dicari, nanti sudah dapat hasilnya. Yang besarnya nanti ditotalin, lalu yang kecilnya totalin. Lalu kita cari koordinat X-nya dengan rumusan tadi, yang besar dibagi yang kecil. Nah, di sini kita dapat hasilnya itu 8. Jadi dapat si koordinat X itu 8. Jadi koordinat pusat massa dari botol ini itu 8,0 nantinya. Ya, sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima